Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren, ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Gus Wabi meledak-ledak, meletup-letup, menyemprot Guru Gembul, di mana Gus Wabi menyebutnya dengan Pak Gembul. Tentang apakah, pernyataan apakah Guru Gembul ini lantas dikritisi oleh Gus Wabi? Apakah terkait dengan nasab daripada para habaib yang turut dikomentari oleh Guru Gembul, alias karena Guru Gembul nyemplung ke nasab Ba'alawi sehingga Gus Wabi meletup-letup menyemprot Guru Gembul. Kita lihat dulu video Gus Wabi. Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren, ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dol. Hadis mu'dol ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini, dan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini, Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia, tidak memiliki keutamaan yang dihususkan sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan, biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Kita buka di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki kekhususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausad. Abdurrahman Al-Ausad suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali. Sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50." Gitu. Apa kata Sayyidina Umar? "Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya." Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tegas memang dalam hal syariat, tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal Hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan tahta syajarah,
di bawah pohon disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi, Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya, Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang nggak pernah belajar agama secara sistematis. Nggak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Itulah Gus Wafi menilai guru Gembul dengan 3 kriteria yang tidak dimiliki. Yang pertama, guru Gembul tidak pernah belajar secara komprehensif di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, guru Gembul menambah-nambah ataupun menafsir hadis sesuai dengan keinginannya. Guru Gembul adalah seorang sosok konten kreator yang sangat terkenal. Dia mengomentari pemerintahan, mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan demokrasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, juga turut mengkritisi daripada nasab para habaib. Dan tidak jarang guru Gembul juga memberi pencerahan agama lewat akun YouTube-nya Guru Gembul. Di sini Gus Wafi mengatakan bahwa guru Gembul memang kurang paham tentang masalah agama, karena dinilainya oleh Gus Wafi guru Gembul ini tidak belajar secara komprehensif dan kontinu di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besar kemungkinan Gus Wafi mengomentari guru Gembul karena guru Gembul turut nyemplung membela Kiai Nusantara, turut nyemplung membela Kiai Imaduddin dalam perihal kisruh habaib. Pernah kita lihat guru Gembul juga diundang ke podcast Haji Roma Irama Official terkait dengan nasab habaib. Kisruh nasab habaib ini telah mengundang berbagai reaksi dari berbagai pihak, dari ulama, dari cendekiawan, bahkan ada yang dari ilmuwan-ilmuwan. Tidak ikut ketinggalan pula, sekarang ini Haji Roma Irama juga turut mengomentari tentang kisruh nasab para habaib ini. Gus Wafi adalah sosok yang membela habaib, yang telah meng-KO-kan skuad Kiai Iman ketika perdebatan tentang nasab di Banten, di mana Kiai Iman hanya diwakilkan kepada Tengku Kalimuda dari Aceh. Ternyata Tengku Kalimuda tidak sanggup memberikan argumentasi dan memanukan bagi skuad Kiai Iman. Itulah saudara sekalian pernyataan dari Gus Wafi tentang guru Gembul. Benarkah yang disampaikan oleh Gus Wafi ini? Mohon komentar para netizen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.